Tahun 2016, Indonesia sempat dihebohkan oleh seseorang yang ngaku bisa menggandakan uang, dan dia berhasil meyakinkan banyak jemaah untuk melancarkan aksinya. Orang ini ngaku kiai dan memiliki pondok pesantren, tapi kalau menurut saya lebih cocok dibilang padepokan sih lebih tepatnya. Dan dengan sampulnya itu, dia berhasil menipu korbannya sampai total miliaran rupiah. Yang tahu siapa orang ini, coba komen deh. Itu kejadian beberapa tahun silam ya. Lalu, apakah dengan semakin berkembangnya peradaban dan teknologi, kemudian orang jadi semakin terhindar dari risiko penipuan atau berita-berita hoax yang tersebar di luar sana? Enggak juga. Buktinya, sampai detik di mana video ini dibuat, beberapa waktu lalu, lagi tren penipuan kerja freelance online. Ada mahasiswa yang sampai ketipu 230 juta. Ini menandakan bahwa seiring berkembangnya peradaban dan teknologi, metode untuk melakukan kejahatan pun juga ikut beradaptasi. Faktanya, sepanjang 2018 sampai 2023, Kemenkominfo RI mencatat adanya temuan konten hoax sebanyak 12.547 kasus yang beredar di website dan platform digital. Dan bukan cuma di dunia maya ya, dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering nemuin orang-orang yang mudah tertipu oleh mitos, teori konspirasi, janji-janji palsu, atau konten-konten settingan. You know lah, dari percaya air doa yang bisa bikin kaya, sampai ikut arisan bodong yang akhirnya scam. Kenapa banyak orang Indonesia gampang dibodohi? Apakah ini soal pendidikan, budaya, atau ada faktor lain yang membuat kita lebih rentan percaya gitu aja? Salah satu penyebab utama kenapa banyak orang Indonesia mudah percaya pada informasi yang salah adalah rendahnya literasi digital. Literasi digital bukan hanya soal bisa pakai internet atau main medsos, tetapi juga kemampuan menyaring, menganalisis, dan memverifikasi informasi sebelum mempercayainya. Sayangnya, banyak dari kita masih terbiasa menelan informasi mentah-mentah. Apalagi kalau datang dari sumber yang terlihat meyakinkan atau memiliki banyak pengikut di media sosial. Menurut data dari Mavindo, antara 30% sampai hampir 60% orang Indonesia terpapar hoax saat mengakses internet atau berkomunikasi di dunia maya. Dan hanya 21% sampai 36% saja yang mampu mengenali bahwa informasi tersebut adalah hoax. Artinya, sebagian besar dari kita hidup dalam informasi yang deras, tetapi tidak memiliki pembendung untuk menyaring mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Kenapa ini terjadi? Ada beberapa alasan kenapa literasi digital masih rendah. Pertama, kurangnya edukasi digital sejak dini. Di sekolah kita diajarkan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi jarang diajarkan cara membedakan berita valid dan hoax. Kedua, kecenderungan menerima informasi secara emosional dan mengesampingkan rasional. Siapa saja yang masih mempunyai hutang bank, hutang rentenir atau hutang riba, butuh modal usaha. Tolong jawab dengan jujur. Saya akan bantu asal benar, jangan untuk foya-foya. Tekan love dan panah. Ketika melihat berita yang menarik atau mengejutkan, otak kita cenderung meresponsnya dengan emosi, bukan dengan logika. Apalagi kalau informasi itu mendukung opini atau keyakinan yang sudah kita miliki sebelumnya. Dampaknya, ketika masyarakat memiliki literasi digital yang rendah, efeknya bisa sangat luas. Mulai dari mudah tertipu oleh berita bohong, terjebak dalam penipuan online, hingga menyebarkan informasi palsu tanpa sadar. Ini bisa berbahaya, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi atau pemilu, di mana informasi yang salah bisa mempengaruhi keputusan banyak orang. Jadi apa solusinya? Perlu diingat bahwa meningkatkan literasi digital bukan hanya tugas pemerintah atau sekolah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai individu. Jadi solusinya adalah kita perlu membiasakan diri untuk memeriksa sumber informasi sebelum membagikannya. Jangan mudah terpancing emosi dan selalu bandingkan informasi dari berbagai sumber kredibel. Kalau kita tidak belajar memilih informasi dari sekarang, kita akan terus menjadi mangsa empuk bagi para penyebar hoax dan penipuan digital. Otak manusia punya kecenderungan untuk mencari, mengingat, dan mempercayai informasi yang mendukung pandangan yang sudah ada di kepalanya, sambil mengabaikan atau meremehkan informasi yang bertentangan. Ketika seseorang langsung percaya sebuah berita hanya karena berita itu sesuai dengan pendapatnya, tanpa cek faktanya, inilah yang dinamakan bias konfirmasi. Misalnya, seseorang yang emang udah gak suka dengan pemerintah, mereka akan lebih mudah percaya pada berita negatif tentang kebijakan yang dibuat, meskipun berita itu belum tentu benar. Sebaliknya, kalau seseorang udah ngefans berat sama tokoh tertentu, dia bisa langsung menolak semua berita buruk tentang idolanya, meskipun ada bukti kuat. Ini bukan soal pintar atau bodoh, tapi cara kerja alami otak kita. Menurut penelitian dalam sebuah jurnal, bias konfirmasi bisa memperkuat keyakinan seseorang, bahkan ketika mereka dihadapkan dengan fakta yang jelas bertentangan dengan kepercayaannya.
Akibatnya, hoax atau informasi menyesatkan bisa cepat menyebar karena orang-orang hanya mencari pembenaran, bukan kebenaran. Di era media sosial, bias konfirmasi semakin diperparah oleh algoritma platform digital yang menyajikan konten berdasarkan preferensi pengguna. Artinya, semakin sering seseorang membaca berita yang sesuai dengan opininya, semakin banyak konten serupa yang akan muncul di beranda mereka. Jadi, penting banget buat kita untuk lebih sadar terhadap bias ini. Mulailah bertanya, apakah hal ini benar? Atau gue percaya karena ini beneran? Atau karena cocok aja sama pendapat gue? Sebelum membagikan sesuatu, cek dulu sumbernya. Cari referensi dari berbagai sudut pandang dan jangan takut untuk menerima fakta yang mungkin gak sesuai dengan keyakinan awal kita. Dulu, untuk mendapatkan berita, orang harus baca koran, nonton berita di TV, atau dengerin radio. Semuanya melalui proses editorial yang ketat. Sekarang, media sosial mengubah cara kita mengkonsumsi informasi. Cukup buka Facebook, Twitter, atau TikTok, dan boom, informasi langsung mengalir deras tanpa ada filter yang jelas. Sayangnya, dari kemudahan inilah kemudian muncul masalah-masalah baru. Siapa saja bisa menyebarkan informasi, entah itu berita benar, setengah benar, atau benar-benar hoax. Algoritma media sosial dirancang untuk menyajikan konten bukan yang paling akurat, tapi yang sesuai minat pengguna. Jadi, kalau seseorang sudah sering membaca berita konspirasi misalnya, maka media sosial akan terus menyuguhkan informasi serupa, makin memperkuat keyakinannya. Hasil observasi terhadap perilaku netizen Indonesia menunjukkan bahwa banyak orang yang kalau baca berita, mereka cuma baca judul beritanya aja, tanpa membaca keseluruhan isinya, apalagi cek sumbernya. Akibatnya, mereka sering memberikan komentar atau menyebarkan informasi yang belum tentu akurat, yang pada akhirnya berkontribusi pada penyebaran hoax. Karena tanpa disadari, media sosial ini menciptakan budaya baru. Budaya yang penting share dulu, cek belakangan. Kalau banyak yang share berarti benar. Akibatnya, hoax tentang politik, kesehatan, dan teori-teori konspirasi itu bisa menyebar lebih cepat dari klarifikasinya. Jadi, meskipun media sosial memberikan akses ke informasi yang lebih luas, kita juga harus lebih cerdas dalam menggunakannya. Ingat, tidak semua yang viral itu benar, dan tidak semua yang benar itu viral. Dari sudut pandang psikologi, otak manusia itu sebenarnya tergolong malas. Kita cenderung mencari jalan pintas dalam berpikir, alias nggak pengen ribet. Ini adalah strategi adaptif otak untuk menghindari kelelahan, karena terlalu banyak memproses informasi, mengingat kapasitas kognitif kita terbatas. Tapi konsekuensinya adalah, kalau ada berita yang kerasa cukup masuk akal, atau sesuai dengan apa yang kita percaya, kita langsung anggap itu benar, tanpa cek faktanya. Kurang kritis gitu. Misalnya, pernah ada berita minum air es setelah makan, bikin perut buncit, atau tidur pakai kipas angin bisa mati mendadak. Informasi ini terdengar masuk akal, dan sering diulang-ulang dari mulut ke mulut, sehingga orang terima gitu aja tanpa cari bukti ilmiahnya. Padahal, tidak ada dasar medis yang mendukung klaim tersebut. Kurangnya kemampuan berpikir kritis ini bikin banyak orang gampang percaya gitu aja pada informasi yang beredar. Pokoknya asal terdengar meyakinkan dan banyak yang ngomongin, langsung ditelan mentah-mentah. Ada fenomena psikologis, namanya groupthink, di mana kita cenderung mengikuti pendapat mayoritas tanpa berpikir ulang. Contoh yang paling sering terjadi, coba amati kalau di grup WhatsApp keluarga. Ketika banyak orang percaya bahwa ada seseorang tokoh politik melakukan tindak kriminal, kita jadi ikut percaya. Padahal kalau dicek ke sumbernya, nggak ada bukti yang mendukung klaim itu. Tapi karena semua orang setuju, kita malas ngecek dan akhirnya ikut-ikutan aja. Mulai sekarang, sebaiknya kita harus membiasakan diri buat skeptis. Bukan berarti jadi nggak percaya apa-apa, tapi setidaknya jangan langsung telan informasi mentah-mentah. Selalu tanya, ini sumbernya dari mana? Masuk akal nggak? Ada bukti ilmiahnya nggak? Karena kalau kita terus-menerus gampang percaya, bukan cuma kita yang rugi, tapi kita juga ikut menyebarkan kebodohan. Di Indonesia, budaya menghormati orang yang lebih tua atau yang lebih berpengaruh seringkali bikin kita sungkan untuk mempertanyakan informasi yang mereka sebarkan. Orang tua dulu sering bilang, jangan potong kuku malam-malam, nanti sial. Padahal alasan sebenarnya lebih ke kondisi zaman dulu yang belum ada listrik. Jadi motong kuku di malam hari bisa berisiko melukai jari. Begitu juga dengan berita-berita yang disampaikan di grup keluarga, rapat RT, tongkrongan, dan semacamnya itu. Meskipun terasa janggal, kita sering ragu untuk membantah karena takut dianggap sok tahu atau kurang ajar. Kalau keraguan ini dibiarkan, lama-kelamaan kita akan mengindahkan hoax atau menerima kebohongan-kebohongan yang tersebar di sekitar kita. Kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi sebuah kebenaran. Inilah yang terjadi ketika seseorang terus-menerus dikelilingi oleh berita bohong. Bukan cuma soal percaya atau tidak, tapi lingkungan sosial bisa membentuk cara berpikir seseorang.
hingga akhirnya menganggap hoax sebagai sesuatu yang wajar. Ada fenomena yang disebut echo chamber, situasi di mana seseorang hanya menerima dan memperkuat informasi yang sesuai dengan keyakinannya sendiri, sementara pandangan yang berlawanan diabaikan. Misalnya seseorang yang aktif di grup yang percaya teori konspirasi akan terus mendapat informasi yang mendukung kepercayaan mereka, sehingga sulit bagi mereka menerima fakta yang berbeda. Mungkin ada yang nanya, kok mirip sama bias konfirmasi ya? Terkesan mirip, tapi ini dua hal yang berbeda. Bias konfirmasi adalah masalah psikologis, di mana seseorang secara aktif memilih informasi yang mendukung keyakinannya. Dengan kata lain, cara kita memilih informasi. Sedangkan echo chamber adalah masalah lingkungan sosial, atau algoritma yang mengisolasi seseorang dari sudut pandang lain. Tempat di mana kita hanya terpapar pada informasi yang mendukung pandangan kita. Perlu digarisbawahi bahwa bukan hanya individu yang mudah dibodohi, tetapi lingkungan sosial juga punya andil besar dalam menyebarkan kebodohan. Kalau kita ingin lebih kritis, kita harus berani mempertanyakan informasi meskipun itu datang dari orang yang kita hormati. Karena kalau semua diam dan ikut-ikutan, kebodohan bisa berubah jadi tradisi. Menyaring informasi adalah bentuk tanggung jawab, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Karena satu hoax yang kita hentikan bisa menyelamatkan banyak orang dari kesalahpahaman, ketakutan, atau bahkan kerugian besar. Penting bagi kita untuk meningkatkan literasi digital dan berpikir kritis dalam menerima informasi. Jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum jelas kebenarannya. Selalu verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Einstein pernah bilang, dunia tidak akan hancur oleh mereka yang melakukan kejahatan, tetapi oleh mereka yang menyaksikannya tanpa melakukan apa-apa. Begitu juga dengan hoax. Bukan hanya orang yang membuat berita palsu yang jadi masalah, tapi juga mereka yang menerimanya tanpa bertanya dan ikut menyebarkan tanpa berpikir. Kalau kita diam saja dan terus membiarkan ini terjadi, maka kebodohan akan terus berkembang. Jangan biarkan kebodohan tumbuh subur hanya karena kita malas berpikir. Kebodohan menyebar bukan karena kurangnya pengetahuan, tapi karena terlalu banyak orang yang malas mencari kebenaran. Semoga bermanfaat dan see ya.